Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Firman Tuhan di Minggu Info Kapit yang akan kita dengarkan di tanggal 21 Februari 2021. Sejenak kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal pikiran manusia di dalam Kristus Yesus. Amin. Nats yang akan kita dengarkan di Minggu Info Kapit ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jauh untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman ini kita sejenak boleh mengingat dan memahami tentang penciptaan yang Allah lakukan dalam penciptaannya terhadap bumi dan isinya. Allah menciptakan begitu tertata dengan rapi antara makhluk hidup, antara binatang, antara bintang ataupun cakrawala, antara isi ataupun yang tinggal di tengah laut dan di daratan. Dan terakhir, Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia dengan singkatnya, Allah itu bertumbuh banyak jumlahnya. Dengan pertumbuhan jumlah banyaknya manusia di tengah-tengah bumi yang Tuhan ciptakan itu, maka lewat Kejadian 3 mulai diberitakan tentang kejahatan umat manusia setelah Allah ciptakan itu. Dengan bertambahnya banyaknya manusia di tengah-tengah bumi ini, maka bertambah pula lah yaitu sifat-sifat dosa. Sehingga ini Allah pahami dan lihat di tengah-tengah bumi manusia sudah melakukan yang namanya kecongkakan. Kecongkakan
terhadap dosa-dosa yang begitu tidak bisa lagi ditolerir oleh Allah itu sendiri. Karena ketika manusia diciptakan ke dunia ini dan segala isi dunia pada awalnya adalah baik dan tertata dengan benar. Ulah manusia menjadi sesuatu hal yang Tuhan perhitungkan di tengah-tengah dunia ini. Hingga runut daripada firman Tuhan, hingga di pasal yang ke-9 ini menjadi firman Tuhan untuk Minggu Impokapit ini tentang keselamatan yang Tuhan berikan terhadap keluarga Nuh dan beserta anak-anaknya. Dan anak-anaknya memiliki istri, sehingga yang selamat dalam cerita air bah atau cerita keselamatan dari bahtera Nuh itu hanya 8 orang. Sebelumnya dalam pemahaman dalam khotbah ini Bapak Ibu, bahwa Allah mendatangkan air bah ke tengah-tengah dunia atau bumi ini dengan alasan karena mau memberikan hukuman terhadap dosa-dosa umat manusia. Sehingga sebelumnya terjadi air bah, Allah menyuruh atau Allah sendiri yang berkenan untuk memilih Nuh sebagai tangan perpanjangan menjalankan keselamatan. Nuh disuruh atau Allah disuruh Nuh, dan Nuh sebagai penurut atas apa yang dikatakan Allah untuk menciptakan, yaitu bahtera Nuh atau kapal yang begitu besar di atas bukit yang menjulang tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kalau kita berpikir kapal yang begitu besar untuk diciptakan, untuk dikerjakan oleh Nabi Nuh, memiliki waktu yang tidak singkat. Banyak waktu, banyak tenaga, dan banyak pikiran yang dipersiapkan oleh Nuh untuk mempersiapkan kapal yang begitu besar untuk mendengarkan seruan daripada Allah itu sendiri. Di sini kita boleh memahami satu hal yang tidak bisa terlewatkan, yaitu kesetiaan Nuh terhadap perintah Tuhan untuk boleh menciptakan, yaitu perahu Nuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu bermula daripada niat baik oleh Nuh. Yang kedua, dalam pemahaman kemauan kesetiaan daripada Nuh ini adalah tidak ada satu kata pun untuk mau berdalih atau tidak turut terhadap perintah Tuhan. Ini yang mau kita lihat daripada buah kesetiaan daripada Nuh. Sehingga dalam endingnya Bapak Ibu, dalam akhirnya Nuh pun menciptakan bahtera yang begitu besar itu dengan beberapa waktu dihabiskan. Lalu dengan suruhan daripada firman Tuhan atau dengan kuasa Tuhan, Allah berbicara terhadap Nuh untuk memasukkan atau memanggil anggota keluarganya, memasukkan segala jenis binatang yang berpasang-pasangan untuk bisa masuk ke dalam bahtera Nuh yang begitu besar itu. Karena kenapa? Karena Allah telah menyuarakan suaranya, air bah akan datang dengan cara Tuhan untuk memusnahkan, yaitu ketamakan dosa yang Tuhan tidak
mau perhitungkan lagi dari buah kejahatan oleh manusia di tengah-tengah bumi itu. Dengan singkatnya juga Bapak Ibu, bahwa Nuh pun memanggil anak-anaknya, ya, ketiga anaknya beserta istrinya dan istri daripada Nuh. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, yang selamat dalam bahtera Nuh dalam musibah air bah itu hanya 8 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membahas tentang keistimewaan kenapa Allah memilih Nuh, ya. Lalu yang kedua yang mau kita pahami tentang keselamatan ataupun janji yang Tuhan berikan kepada keluarga Nuh yang selamat ini. Allah mendatangkan air bah. Jika kita perhatikan dalam perikop ini, di Kejadian pasal 7 ayat 24, dengan jelas penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa 150 hari lamanya air itu hingga kepada surutnya. 150 hari mereka di dalam perahu. Tentunya dalam persiapan yang sangat apik dipersiapkan oleh Nuh untuk mempersiapkan segala keperluan kehidupan mereka sehari-hari ke dalam bahtera itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya 150 hari bukan waktu yang sangat singkat. Mereka harus tinggal bersama dengan ribuan binatang yang ada di perahu itu. Lalu air bah. Kalau berbicara tentang air bah, sebelum mereka turun dari perahu yang tersangkut di satu tempat yang menjulang tinggi, ya, Nuh melakukan dengan 3 cara untuk memastikan air bah itu betul-betul atau benar-benar surut dan sehingga mereka untuk keluar. Langkah tahap yang pertama yang Nuh lakukan adalah melepaskan seekor burung gagak dari pintu kapal itu supaya memastikan apakah benar air itu surut atau tidak. Tidak lama kemudian, burung gagak itu kembali ke perahu. Artinya dalam tahap pertama, belum pasti atau belum terjadi yang namanya air bah surut. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nuh, yaitu melepaskan seekor burung darapati. Ya. Setelah 7 tahun dari tahap yang pertama, 7 hari setelah tahap yang pertama, maka Nuh melepaskan seekor burung darapati. Burung pati itu pun tidak lama kemudian kembali ke dalam perahu. Langkah yang ketiga setelah 7 hari dari langkah yang kedua, Nuh melepaskan kembali yang namanya burung darapati. Dan darapati itu pun membawa setangkai daun ke dalam perahu atau kembali ke dalam perahu. Di sini yang mau dilihat pemahaman daripada Nuh memastikan bahwa air bah itu benar-benar surut. Dan langkah yang berikutnya setelah tahap yang ketiga itu, 7 hari setelah itu, maka mereka dan keluarga dan segala binatang yang ada di dalam perahu itu keluar daripada kapal Nuh yang begitu besar. Dan hingga kepada pasal yang ke-9 ini adalah sebuah janji yang begitu indah yang Tuhan sediakan untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman ini dimulai ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17 sebagai janji yang
sangat kuat yang Tuhan suruh dan yakinkan kepada keluarga yang selamat dari perahu Nuh itu, agar untuk sebagai regenerasi untuk melestarikan daripada yang selamat daripada air bah itu. Tuhan berjanji bahwa tidak akan mendatangkan lagi yang namanya air bah. Ya. Dengan bukti yaitu Tuhan akan melakukan atau menadakan yaitu busur ataupun yang dikatakan pelangi di awan. Ini adalah penanda yang sangat kuat bahwa air bah tidak akan ada lagi diberikan atau dilakukan oleh Tuhan terhadap bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, dalam janji dan kuasa Tuhan untuk topik minggu ini mengatakan kepada kita semuanya, ketika kita diberikan keselamatan, maka kita dipercayakan, dipertanggungjawabkan untuk melakukan janji yang sudah kita terima lewat keselamatan itu. Lewat daripada itu, 8 orang yang Tuhan selamatkan itu berjanji untuk menempatkan kembali manusia yang selamat dari bencana itu, ya, dari musibah itu, dari hukuman Tuhan itu, agar untuk melestarikan kembali daripada yang selamat daripada hukuman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang lagi yang mau kita pahami dalam perikop ini? Tidak hanya sebatas keluarga Nuh atau keturunan Nuh yang akan Tuhan pelihara lewat janjinya, tetapi sampai berkelanjutan yang tidak ada hitungan waktunya akan Tuhan berikan keselamatan kepada umat manusia. Apa yang mau juga kita pahami dalam perikop ini? Lewat kemauan kesetiaan daripada Nuh itu sendiri, Allah memperhitungkan, Allah memberikan keselamatan bagi umat manusia. Satu orang, atau boleh dikatakan hanya satu keluarga, Tuhan lihat, Tuhan percayakan daripada dosa-dosa yang sudah tidak bisa diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Tuhan mendatangkan yang namanya kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kemahakuasaan firman Tuhan untuk kita pahami dan untuk kita lakukan tentang janji dan kuasa Allah. Kalau Allah telah berjanji akan mendapatkan atau mendatangkan keselamatan, maka kita harus memiliki respon yang positif untuk bisa menerimanya dan memahami janji itu dalam mengerjakan apa yang sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman firman Tuhan ini, di Minggu Infokapit ini, ada sedikitnya 2 refleksi yang boleh kita pahami untuk kita kerjakan juga. Yang pertama, ketika sudah Tuhan berjanji kepada kita untuk memberikan kehidupan di tengah-tengah bumi ini, maka kita dipercayakan untuk melestarikan sebagai tangan perpanjangan untuk sebagai regenerasi keselamatan bumi ini. Yang kedua yang mau kita pahami dalam perikop ini, dalam bahasa Indonesia atau dalam suatu kalimat bahasa Indonesia yang sangat singkat, bumi tempat manusia, manusia butuh bumi. Jangan pernah kita mengabaikan, kita tidak membutuhkan bumi. Yang pasti kita pasti membutuhkan bumi.
Di bumi kita boleh mendapatkan kehidupan. Di bumi kita mendapatkan janji dan berkat daripada Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Di sini kita akan mendapatkan berkat lewat hasil tani kita, tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita. Untuk itulah, sebagai refleksi yang pertama, ketika kita setia untuk sebagai tangan perpanjangan melestarikan daripada ciptaan Tuhan, maka dengan cara itu kita akan mendapatkan berkat Tuhan lewat kuasanya. Topik minggu ini adalah janji dan kuasa Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengakhir daripada khotbah ini, mari kita melestarikan bumi ini, menyelamatkan bumi ini, agar kita dan keturunan kita boleh hidup sebagai penerima berkat dari ciptaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, menyapa dan mengingatkan atas janji dan kuasa Tuhan. Ketika kami ditempatkan di dunia ini, kami harus mensingkirkan yang namanya sifat-sifat dosa, agar kami tidak memiliki dampak yang tidak kami inginkan, kesengsaraan daripada apa yang kami kerjakan dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang-orang yang menyaksikan untuk khotbah Minggu Infokapit ini, siapapun mereka, biarlah mereka melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita, siapapun kita yang menyaksikan dalam ibadah ataupun khotbah Minggu Infokapit ini, jangan lupa untuk men-like, men-subscribe, dan men-sharekan kepada teman-teman kita, agar begitu banyak orang yang akan mendapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.